Ini yang mau menghadapi Bang Suma. Penulis kisah para rasul Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini pendeta pengejar perpuluhan gini kerjanya. Penulis kisah para rasul Paulus. Pendeta perpuluhan bangsamu di jalan-jalan mobil. Saudara Edi, Saudara Edi penulis kisah para rasul siapa? Loh, rasul. Rasul siapa? Ya rasul. Enggak kau baca itu Rasul siapa siapa? rasulnya? Kau Siapa? Gue siapa? Baca dulu kisah para rasul itu. Masalah generasi. Siapa yang nulis? Itu saya tanya sama kau. Waktu Muhammad bertapa, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Tidak memperkenalkan diri. Nah, sekarang ketika Paulus menuliskan ini, aku tidak bisa membaca. Ketika Paulus menulis ketiga kalinya dicekik dia pingsan. Setelah dia sadar, hafalkan. Oke. Tidak memperkenalkan diri. Oke. Nah, sekarang ketika Paulus menulis buku Roma itu diterima dari mana? Pergi ke Waraka bin Nopal. Ketika Paulus menerima buku Roma itu diterima dari mana, adalah, ya, pendeta Nasrani. Udah selesai kisah itu. Ya. Udah selesai itu, Bang. Udah selesai. Dibilang mungkin. Udah selesai itu, Bang. Mungkin itu Jibril. Abangku. Nggak ada mungkin. Abang. Biar kau tahu. Makanya, ya, ciri-ciri Nabi harus kau mengerti. Ciri-ciri Nabi harus ada pendamping. Contohnya Musa, pendampingnya Harun. Elia, pendampingnya Elisa. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Pertanyaan saya, ketika Paulus menulis buku Roma, Paulus menerima dari siapa buku Roma ini? Sok-sok tahu. Mas Edi, Paulus menulis buku Roma dari mana? Mas Edi, Paulus menerima buku Roma dari mana? Setelah kamu paham Quranmu itu, baru itu kabarkan. Mas Poni, supaya tertarik. Jangan kau bahas-bahas. Sementara kau tidak mengerti. Aduh, ngomong sendiri. Edi Ponyi pemakan monyet. Kita orang lain, ya. Edi tukang coli di belakang kamar. Ya, tidak ada roh kudus dalam hatimu. Jadi orang-orang Edi dompelak pekerja pendeta dan ini sudah ada roh kudus ya, mengerti tentang Alkitab. Alkitab itulah yang menerangkan Alkitab itu sendiri. Siapa penulis kisah para rasul Paulus? Katanya ngerti. Ya, rasul-rasul yang menulis. Rasul-rasul. Nabi mengaku rasul. Tahu arti rasul enggak? Rasulan generasi. Langsung berbicara kepada dia. Penulis kisah para rasul itu cuma satu orang, Bang. Tuhan memanggil. Yang nulis kisah para rasul itu bukan rasul-rasul, tapi cuma satu orang yang nulis kisah para rasul itu. Kata siapa? Ya, namanya rasul-rasul, berarti beberapa rasul. Wah, dasar tuyul. Itu tulisannya adalah Edi Badai yang menuliskan tentang kumpulan cerita rasul-rasul. Itu yang betul. Dasar pemakan kutu. Yang kayak gitu aja nggak sampai ilmunya. Berarti beberapa rasul. Iya, cerita tentang beberapa rasul, tapi dituliskan satu orang. Pemakan kutu. Sapi betina
Kalau menghujat jago. Menghujat jago. Kan ada Ditanya, Al-Baqarah di situ. Quran, siapa bukan? penulis kisah para rasul? Apakah Sapi Betina itu yang menulis? Udah ya. Udah, Edi. Al-Baqarah, Sapi Betina. Apakah Sapi Betina itu yang menulis? Aduh. Kisah para rasul ditulis sama Paulus. Bagusin. Semut beriringan. Apaan itu? Hah? Apa semut itu mendapat wahyu? Aduh, kalau Alkitab lengkap. Oh, lengkap. Ya, Matius berarti Matius yang menulis. Ya. Lukas berarti Lukas yang menulis. Jelas. Kalau kisah para rasul siapa yang tulis? Sapi Betina. Apa Sapi Betina itu? Kalau kisah para rasul siapa yang tulis? Makanya itu belajarlah dengan baik. Kisah para rasul yang tulis siapa? Ya rasul-rasul. Siapa itu? Kok siapa itu? Salah satu Rasul Paulus. Tahu lucumu itu. Masolang generasi halilintar. Ya rasul-rasul daripada nabimu mengaku rasul. Udah. Kamu istirahat dulu, istirahat. Saudara Edi, istirahat dulu. Ya? Edi, cebok dulu, belajar. Ya, nulis kisah para rasul Paulus katanya. Aduh, sakit ini. Lulusan dari STT mana dia itu? Parah. Masolang generasi. Jadi teman-teman sekalian, belum terjawab ya dari saudara kita Kristen, siapa yang menghadiahkan orang yang disalib, apakah Tuhan atau setan? Ya, kalau menurut Edis kemarin, ya itu setan, kata dia gitu kan ya. Menurut bom-bom bukan katanya. Tapi Tuhan. Ini bahaya, yang bom-bom ini yang bahaya ini. Kalau itu rencana Tuhan atau hadiah dari Tuhan, berarti Tuhan kerjasama dengan iblis. Bukan begitu? Berarti Tuhan bekerja sama dengan iblis supaya iblis membisikkan kemudian rencana siasat kepada Yudas. Wah, bahaya ini. Bahaya ini bom-bom ini. Berarti Tuhan merencanakan imam kepala mahkamah agama membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu. Bahaya Tuhannya. Tuhannya bom-bom ngeri. Sebenarnya salib itu memang apa ya? Materi itu sangat berat, karena kalau dikatakan itu rekayasa iblis, berarti iblis yang menghadiahkan keselamatan. Tapi kalau dikatakan itu rancangan Tuhan, berarti Tuhan melanggar perkataannya sendiri, orang benar tidak boleh dibunuh. Dan Tuhan bekerja sama dengan iblis kemudian untuk menggiring Yesus sampai mati di atas tiang salib. Jadi serba salah. Berat. Beruntunglah umat Islam ini tidak tersentuh imannya dengan kajian-kajian penyaliban selain daripada Nabi Isa tidak disalibkan. Masya Allah. Islam memang luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Oke. Tak ada lagi pasien kayaknya udah habis. Ya, Bang Goto ingin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, masuk sedikit dulu. Silakan Bang. Oke, jadi begini kawan-kawan ya. Saya berkali-kali berkata bahwa ketika kita melihat Yesus dan murid-muridnya, kita harus melihat mereka dari budaya Yahudi ya, atau tradisi Israel ya. Kita tidak bisa melihat mereka dari tradisi luar atau apalagi tradisi Yunani, kan begitu. Saya akan mengangkat salah satu budaya ya, dalam budaya Yahudi di mana memang budaya Kristen atau otoritas Roma pada saat itu sudah mengasimilasi paksa budaya Yahudi lalu mendirikan sekte yang bernama Katolik, kan begitu. Nah, ada salah satu budaya yang sangat disucikan oleh orang Yahudi, itu namanya budaya Yom Kippur ya. Yom Kippur ini adalah hari raya yang paling disucikan dalam budaya Yahudi, di mana Yom Kippur ini budaya yang memperingati hari penghapusan dosa atau hari penebusan dosa. Ya, jadi Yesus bahkan murid-muridnya semasa hidup itu selalu mengajarkan budaya Yom Kippur. Nah, kalau budaya Yom Kippur ini kalau kita lihat ritualnya bernama Kidut, di mana dilakukan 25 hari yaitu berdoa dan berpuasa
untuk memohon ya pertobatan kepada Tuhan. Sebenarnya sudah dijelaskan sama Yesus dalam Matius 18 ayat yang ketiga ya. Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya di sini Yesus mengajak ini bukan hanya mematikan budaya Yahudi, bukan hanya menghancurkan budaya Yahudi, tapi juga menghancurkan semua Injil-Injil yang ditulis oleh orang-orang dekat Isa atau Yosua HaMasiah. Begitu banyak pada saat itu kisah-kisah di abad pertama, ya, bahkan aliran-aliran yang lahir di abad pertama, ya, sampai abad kedua, ini diapokrifakan, disembunyikan oleh Roma. Dan begitu. Ini yang masalah, ketika mereka mengimani satu kitab yang bukan berasal dari abad pertama. Sementara ya kitab-kitab abad pertama pun kalau kita lihat ya, itu penempatan namanya saja, contoh Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas. Ini bukan Matius yang menyematkan namanya, bukan Markus, bukan Lukas, tapi seorang yang bernama Papias, rekan sejawat Polikarpus. Itu yang masalah. Papias ini adalah salah satu bapak gereja yang paling tua ya, bapak gereja yang usianya paling tua. Beliau itu lahir tahun 55 Masehi, pada saat surat Korintus itu yang mulai ditulis oleh Rasul Paulus. Lalu beliau wafat tahun 151. Ya, jadi kurang lebih usianya itu 96 tahun baru beliau meninggal ya. Nah, ini yang menulis yang menyematkan, yang memberikan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas itu bukan Matius, Markus, Lukas, tapi seorang yang bernama Papias. Sementara untuk Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini pun bukan Yohanes yang memberikan nama, tapi seorang yang bernama Santo Irenaeus yang saya sebutkan tadi namanya, yang mengarang buku Adversus Heresis. Beliau yang lahir di tahun 130, wafat tahun 202 Masehi ya. Tahun 180 beliau menyematkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan Injil-Injil ini pun sudah tamat di tahun 303 pasca edik Diocletianus. Ini yang disembunyikan, lalu dibentuk satu kitab baru atas perintah Konstantin setelah menyaring 50 kitab hasil genosida. Kan luar biasa. Saya kan berkali-kali katakan bahwa salah satu penyakit Roma menurut tulisan sejarawan Herodotus ya, habis budaya ini dihancurkan, diambil, diasimilasi paksa untuk mendirikan sekte baru. Makanya Martin Luther datang 1517 itu ya, abad ke-16, ingin mengembalikan Kristen ke awal ya, di kisah 1126. Tapi karena Martin Luther tidak lagi mendapatkan literasi Injil ya. Kenapa? Karena sudah disembunyikan oleh Roma. Akhirnya tetap memakai karya Desiderius Erasmus yang kita kenal dengan Testio Receptus itu. Kebetulan saja pada masa Martin Luther itu Edulgensi atau surat penebusan dosa lagi top-topnya, lagi viral. Jadi dijadikan jembatan buat Martin Luther berikut istrinya Katrina van Boer dengan 11 biarawati lainnya untuk keluar dari Katolik. Kan begitu sejarahnya. Jadi memang ini kalau kita lihat ya, mereka mengimani kitab yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri. Bahkan Paulus pun sendiri kalau kita lihat, kita pelajari sejarahnya baik-baik ya. Apa yang diceritakan dalam Bible kanonik tahun 364 ini banyak yang berbeda dengan sejarah asli Paulus. Kayak saya bilang, seandainya saja Bible ini waktu dikanonikan tahun 364 di Laodikia, Paulus masih hidup, digetok kepalanya semua ini. Tak jamin. Kenapa? Karena apa yang diceritakan Bible itu sama sekali tidak sesuai dengan sejarah asli tokoh-tokohnya. Sejarah Yesus, sejarah Paulus, sejarah Cornelius, dan sejarah yang lain. Ya. Kenapa seperti itu kawan-kawan? Karena memang mereka ini menjadikan Bible, otoritas Roma menjadikan Bible ya sebagai jembatan masuknya ajaran pagan ke dalam budaya Kristen pasca Delik Milano. Abang tahu enggak arti perjanjian baru, The New Testament? Itu perjanjian baru artinya bukan dari 331, bukan. Perjanjian baru itu artinya perjanjian yang baru dibuat oleh 3 orang. Siapa ini?
Kaisar Konstantin, Kaisar Licinius, dan Eusebius, perwakilan Kristen yang berhasil disogok oleh Konstantin karena lepas dari genosida Edik Diocletianus. Ini poinnya di sini. Mereka tidak belajar ini, kawan. Mereka mengimani kitab yang memang formulasinya dari ajaran pagan, dan kita bisa buktikan itu. Nah, saya punya ratusan bukti untuk itu. Tokoh-tokoh diasimilasi, tokoh Yesus diasimilasi, tokoh Paulus diasimilasi, tokoh Barnabas diasimilasi. Dibuat ajaran baru, diambil nama-nama mereka. Bahkan saya katakan tadi seperti Flavius Josephus. Flavius Josephus ini baru dicatat namanya, diasimilasi budayanya nanti di 1239 pasca ditulisnya Alkitab oleh John Wycliffe. Luar biasa mereka ini. Siapa yang kerja ini? Bahkan tempo hari saya kaji dengan Bang Ardian saya. Kodeks Vatikanus yang ditulis abad keempat itu hilang dari lembaran 1519 hingga 1536, berisi karangan manusia yang dibuat oleh Kardinal Basilion yang baru masuk manuskripnya di abad ke-13. Ini luar biasa. Ini kitab apa ini? Ini juga sudah jelas bukan firman Tuhan. Ini karangan manusia. This is written by humans. Dari sisi ontologi. Jadi ini yang mereka tidak pernah pelajari. Mereka hidup di bawah doktrin dogma, bukan di bawah akal sehat. Kenapa? Kalau abang pelajari nubuatan-nubuatan, sebenarnya mereka sudah dinubuatkan. Saya pernah berucap berkali-kali ya dalam buku karangan John Barton Payne itu ya. Dalam perjanjian lama mereka itu ada 1239 nubuatan-nubuatan. Ya, itu perjanjian lama, itu perjanjian baru ya. Kalau abang buka Ulangan 28 ayat 28, lalu abang belajar sejarah, abang akan tahu Ulangan 28 ayat 28 itu adalah nubuatan untuk orang Kristen. Dan saya bisa buktikan itu. Kalau mereka bantah, saya bisa buktikan baik dari data internal maupun eksternal. Silakan siapa yang bisa buka Ulangan 28 ayat 28 baru dibacakan. Kalau perlu baca keras-keras. Nubuatan ini untuk mereka Roma di abad keempat, di mana mereka sudah mempengaruhi kognisi kognitif ya. Tahu kognisi kognitif ya? Itu adalah kegiatan berpikir manusia. Mereka memasukkannya dengan karangan-karangan filsuf. Contoh kecil, Yohanes 1 ayat 1, en harka en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ini adalah himne Platonis yang sudah diucapkan tahun 428 oleh Plato, lalu dipopulerkan oleh seorang Philo yang populer di abad ke-1. Philo ini seorang tokoh Yahudi, turunan Yahudi yang mengajar di Alexandria. Beliau lahir tahun 37 ya. Beliau lahir tahun 37, wafat tahun 46. Ya, beliau sejaman dengan Yesus. Ini yang mempopulerkan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu sudah diucapkan dari tahun 428. Diambil oleh penyerahan Bible. Kenapa? Karena pada saat itu Bible Yunani, Romawi itu dipenuhi oleh para filsuf. Ngumpulnya di mana mereka? Ngumpulnya di Alexandria. Alexandria itu pusat perpustakaan terbesar dunia di zamannya. Di abad keempat itu. Di sana itu orang-orang pintar berkumpul di situ. Makanya Konstantin meminta Eusebius dan rekan-rekannya menulis kitab Bible yang akhirnya dinamakan The New Testament, ditempelkan dengan Septuaginta atau tanah yang rusak. Septuaginta tanah yang rusak ya. Sekali lagi saya ulang, Septuaginta mereka tanah yang rusak. Makanya kalau abang bawa Bible ke depan orang Yahudi, lalu abang bertanya, Om Yahudi, ini Bible kabar buruk enggak atau kabar baik? Langsung mereka katakan rame-rame, bawa jauh-jauh itu Bible. Bible itu adalah kecelakaan besar buat kami Yahudi. Bible itu adalah kabar buruk buat kami Yahudi. Karena itu adalah tanah yang rusak, orang yang rusak. Kenapa? Karena Torah yang dikanonikan tahun 70 pasca penghancuran baik suci oleh Jenderal Titus itu isinya 24 kitab, langsung dikanonikan oleh pimpinannya itu Yohanan bin Seke ya, itu berisi 24 kitab. Kenapa bisa berubah jadi 46? Makanya Yahudi marah sekali dengan Kristen. Kenapa? Kitab mereka dicolong, dirubah-rubah, narasinya ditambah-tambahkan, kurang lebih 3.700 ayat ditambahkan masuk, campur dengan kitab tanah. Marah. Datang Martin Luther, kurangi lagi 7. Jadi mereka ini punya kitab menurut Yahudi tanah yang rusak. Itu poinnya di situ. Mereka sudah mengasimilasi budaya Yahudi untuk membentuk satu sekte.
yang awalnya formulasinya dari ajaran pagan. Kita bisa buktikan itu. Saya punya ratusan bukti, bukan satu dua, banyak. Buktinya untuk itu, dari bukti-bukti sejarah. Mereka mencatat nama-nama tokoh seperti tadi Flavius Josephus, Papias, Polikarpus, Ignatius. Padahal Polikarpus, Ignatius, Santorius ini tidak percaya kalau Yesus disalib. Mereka percaya bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan. Sejarahnya seperti itu, tapi mereka mencatat nama ini seolah-olah nama ini ada hubungannya dengan kaitan penyaliban Yesus, padahal tidak ada hubungannya. Bahkan mereka, ya, rekan-rekan mereka itu banyak yang tidak percaya kalau yang disalib itu adalah Yesus, adalah Yeshua Mesya. Tapi seorang yang diserupakan, benarlah kata Al-Quran dalam An-Nisa 157 itu. Benar juga kata Al-Quran ya dalam dalam Al-Baqarah 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yaquluna hasa min indillahi liyasitaru bihi sumanang kalila. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Ini pun kalau kita kaji, kalau kita lihat Eusebius, kita lihat tokoh-tokoh siapa di belakangnya, termasuk Kardinal Basilion. Kalau kita baca, mereka memang membuat kitab, memasukkan ini untuk apa? Untuk mencari uang. Mereka dibayar untuk ini, jelas sejarahnya, kita bisa jelaskan itu. Itu yang masalah. Makanya Bert de Ehrman, kalau abang baca buku karangan Bert de Ehrman ya, Mosketing Yesus, ya, apalagi buku karangan Mulyadi Samuel, dokumen pemalsuan Bible, kita akan tahu sebenarnya kitab ini kitab apa. Nah itu mungkin sedikit dari saya ya, sedikit dari saya tambahan supaya kita paham ya. Ya, terima kasih Bang Goto. Perlu diketahui oleh teman-teman penonton ya, Bang Goto ini adalah seorang mu'alaf. Beliau pakar dalam bidang kristologi. Beliau selalu tiap hari ketika buka komal sering berbicara mu'alaf, berbicara kristologi gitu. Baik, saya sapa teman dari pihak Kristen, Bang Topi Bundar. Selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Topi Bundar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Ya. Lanjut. Ya, Bang Topi Bundar, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Malam. Ya. Mau berdiskusi dengan Gurunda. Bang Topi Bundar ini kalau tidak salah kemarin juga sering naik ke komal kita. Beliau juga ingin belajar dan kayaknya tidak pernah menghujat Bang Topi Bundar ya. Hampir menghujat. Hampir menghujat. Silakan kalau mau berdiskusi dengan Gurunda. Silakan. Halo Gurunda yang terhormat, yang mulia, yang kusembah. Aduh. Salah ya. Silakan Bang Topi Bundar, apa yang mau disampaikan? Iblis pahlawan salib, bagaimana ceritanya? Ya, dibantah kalau memang Anda punya data, silakan. Ya, Musa kan membuat salib, lalu dibuat ular gitu. Jadi selama ini yang dituntun Musa itu keturunan ular beludak gitu. Jadi tiang salib yang digantungkan ular itu menjadi kekuatan mereka gitu. Supaya ular itu menghisap semua penyakit yang ada di keturunan ular beludak. Itulah ya penggenapannya. Dia akan memakan debu tanah gitu. Itu yang dimaksud gitu. Ya, kaitannya dengan penyaliban Yesus apa, Bang? Nah, seperti Musa meninggikan ular di tiang salib itu, maka harus digantikan oleh Yesus untuk memeremukkan si ular itu yang berdiri di tiang salib itu gitu. Sudah. Ya, bisa tanggapi Gurunda mungkin? Ya, ular tembaga itu tidak disembah oleh orang-orang Yahudi. Bedanya dengan Kristen,
menyembah kemudian korban yang ada di salib. Nah, sekarang permasalahannya ketika Musa melakukan itu ada perintah. Musa diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Anda mendudukkan Musa di situ dan ingin menyamanyamakan dengan Yesus, maka Yesusnya harus menerima perintah dari Tuhan untuk kemudian mengambil ular. Lalu ular itu disimpan di atas tiang. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya orang Yahudi menatap ular itu supaya dosanya ditebus. Harusnya kalau Anda menggunakan pola itu, ya Nabi Musa dong yang harus disimpan di atas tiang. Bukan ular, patung ular. Musanya supaya identik dengan Yesus. Nah, kenapa di apotek itu selalu gambar tiang ular? Itu membuktikan dia itu makan penyakit, debu tanah itu penyakit. Itu maksudnya gitu. Ya, terus apa hubungannya dengan Tuhan turun? Nah, ini kan berbicara mengenai ular. Ya, yang mau menyalibkan itu bukan iblis, justru iblis menghalang-halangi supaya dia ditinggikan di kayu salib itu. Seperti ular yang ditinggikan Musa. Begitu. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Itu cocokologi nih. Itu ada orang Kristen ini orang Kristen ini memang susah karena segala-galanya selalu harus dikait-kaitkan dengan kitabnya orang Yahudi. Ada ayatnya. Anak manusia harus ditinggikan harus ditinggikan seperti Musa meninggikan ular di tiang. Nah, itu gambaran kedudukan ular selama ini merajai kaum keturunan ular beludak yang dibawa si Musa. Berarti Anda mengidentikan kemudian Yesus dengan ular. Jelas. Selama ini yang menduduki manusia itu ya ular, yang ditinggikan tuh ular. Nah, berarti sekarang ular digantikan Yesus. Ular itu kan identik dengan iblis. Ya iblis selama ini yang dibawa si Musa itu ya keturunan si iblis itu. Berarti Anda mengidentikan Yesus ini dengan iblis gitu? Lah justru Yesus menyelamatkan untuk menggantikan. Nah, terus kenapa Anda identikan dengan ular kalau begitu? Orang percaya kepadanya beroleh selamat gitu. Iya, percaya kepada Yesus kan? Iya. Nah, terus sekarang ketika orang-orang ini menatap tembaga, mereka percaya siapa? Mempercayai Yesusnya ya, apa? Ular. Mempercayai ular itu. Iya dong. Di mana ular di situ mengatakan bahwa tataplah aku? Itu kan ada Bang Juma, itu kan nggak ada. Musa yang memerintah, Musa yang memerintahkan, bukan ular. Musa. Nah, kalau Anda identikkan kemudian Yesus dengan ular tadi, ya Yesus dong yang ularnya dong yang harus berbicara. Ini Musa kan? Musa kan? Gimana Bang Juma, putus-putus? Kan Musa yang berbicara. Berbicara apa? Untuk kepada orang Yahudi supaya menatap kemudian ular itu agar mereka tidak binasa. Ya karena dia keturunan ular beludak itu. Simbol itu bahwa yang dibawa Musa itu si keturunan ular beludak. Karena itu perjanjian Tuhan di Kejadian gitu. Kamu akan makan debu tanah. Debu tanah itu penyakit itu. Terus apa hubungannya dengan Yesus ya? Lah, selama ini yang menyelamatkan itu kan yang dipegang si Musa tongkat itu. Nah, terus Kristen ini selamatnya di mana Kristen ini? Selamatnya itu yang mengeremukkan ke ular itu yang ditiangkan Musa itu. Ya, faktanya Kristen mati karena dosa. Kristen mati karena dosa. Iya. Iya, memang benar. Lalu apa tujuannya Yesus mati di salib kalau gitu? Ya, untuk membuktikan bahwa sehabis kematian ada kehidupan gitu. Lah, tanpa Yesus mati di salib juga orang semua pada tahu, Kales. Mana tertulis? Ada ayatnya.
Lah, Situ punya Mazmur 37 tuh. apa itu? Yehezkiel 37 itu jelas tuh. Manusia Tertulis akan apa? dibangkitkan kembali. Tulang belulang yang sudah hancur rapuh itu akan hidup kembali. Tidak mesti harus ada Yesus disalib, habis itu mereka tahu ada kehidupan. Ya maksudnya kan gambarnya seperti itu Kak Bang Juma, bahwa dia Ya yang punya Allah ya hidup. kan. Orang Kristen ini mati karena dosa, itu selesai, titik. Artinya apa yang ditebus Yesus kalau Kristennya sendiri mati karena dosa? Ya karena nggak percaya. Orang Kristen sudah percaya. Bahkan orang Kristen itu mengakui Kristus sudah ada di dalam tubuh mereka. Justru karena Kristus sudah ada di dalam tubuh Kristen, maka Kristen itu mati dalam dosa. Mati dalam dosa. Iya, akibat karena Kristus ada di dalam tubuh kalian, maka kalian mati dalam dosa. Loh enggak dong. Lah dalilnya begitu. Dari lu begitu dari mana? Roma 8 nomor 10. Apa tulisnya? Ya itu yang aku sebutkan tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Nah, semua aku datang besok. Ya tapi kan ada kebangkitan. Ya nggak urus. Yang jelas kematianmu itu karena dosamu. Ayo. Ya memang takdirnya kita yang mati. Lalu untuk apa Yesus disalib? Membuktikan dia mempunyai hidup yang kekal. Apa maksudmu? Maksudnya gimana? Katanya dosa yang ditebus di atas salib, tapi ternyata Kristen mati karena dosa. Ayo, mana yang betul? Nah, ini agama kalau sudah tidak berasal dari Tuhan itu begitu, semraut, nggak Ya jelas. sekarang Yesus mati karena dosa enggak gitu? Lah, itu pertanyaan yang harusnya Anda jawab. Yesus mati karena apa? Ya, memberitahu bahwa dia yang punya kehidupan kekal gitu. Asal-asal. Inilah kalau bicara agama itu tidak ditopang dengan ilmu, cuman doktrin. Gini, di dalam kaidah pengajaran gereja, Yesus mati untuk menebus dosa. Ya dosa itu apa? Ya nggak tahu, aku juga bingung. Mati kan? Nah, mati. Terus kenapa tahu. Kristen mati? Kenapa Kristen mati karena dosa? Kalau sudah ditebus. Kristen mati karena dosa, ya karena sudah berdosa. Kok ditembak? Ya. Udah bubar. Udah, tinggalkan perpuluhan itu. Mending kamu jadi ateis daripada mendapatkan satu pengajaran yang simpang siur. Yesus mati karena dosa, Kristen mati karena dosa. Sama-sama matinya kalian sama Yesus. Dan akibat kematian kalian itu disebabkan karena dosa. Yesus mati karena dosa, Kristen mati karena dosa juga. Ya lalu itu apa? Yesus mati nebus apa? Apa yang ditebus Yesus? Ada wae. Menggantikan gambar. Gambar apa pula? Gambar hitam putih. Tinggalkan agama yang membodoh-bodoh Gambar seperti itu. Tuhan, Bang. Kalau gambar Tuhan itu nggak boleh mati. Nah, Yesus mati berarti dia bukan Tuhan. Makanya saya bingung, Yesus Bang, mati berarti dia bukan gambaran Tuhan kan? kenapa dia hidup lagi gitu. Saya di situ bingungnya. Bagaimana Bang Juma? Kenapa? Iya, kenapa dia hidup lagi? Kenapa? Kenapa dia hidup lagi? Kok Bingung udah katanya Gurunda. Kenapa Bingung. gigi? Bingung katanya dia. Bang Juma sambil mikir apa gimana? Beliau bingung, ternyata Yesus hidup lagi, Gurunda. Itu yang dia bingungkan. Hidup lagi gimana mau hidup? Bagaimana? Bukan di situ permasalahannya. Bukan di situ permasalahannya. Apa? Yesus bangkit lagi itu kan tanda yang diberikan kemudian untuk angkatan jahat. Yesus sendiri mengatakan kematian anak manusia dan kebangkitannya pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kalian ini angkatan jahat. Kok berbicaranya melebar kemana-mana sih? Lah, saya tidak kemana-mana. Kematian yang ada, yang dipromosikan Yesus dan kebangkitan yang dipromosikan Yesus itu semata-mata untuk angkatan jahat.
Oh berarti Nah, dia Kristen ini di mana posisinya? tanda apa maksudnya itu Bang Juma? Tanda dia Tanda sebagai jahat. Tuhan Orang yang percaya kepada kebangkitan anak manusia pada hari ketiga itu adalah orang yang ada dalam barisan manusia-manusia jahat. Jahat karena apa? Jahatnya karena apa Bang Juma? Ya Saya kan? bingung. Lihat aja Kristen ini, lihat aja Kristen menggantikan Tuhan yang Maha Suci itu dengan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Betul nggak? Emang benar. Saya Nah itu makanya, makanya. memang. Makanya. Tapi bukan karya iblis. Lalu karya siapa? Karya dia sendirilah untuk menggantikan manusia. Oh salah, salah. Ketika Yesus mengatakan anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga, Yesusnya mengatakan bahwa itu adalah si jahat. Itu yang keluar, itu yang dilemparkan keluar dari kubur itu adalah si bilisisis. Itu Yesus yang mengatakan. Kenapa bisa begitu dikatakan? Lah, karena memang saatnya kuasa kegelapan berkuasa pada saat itu. Yesus pergi. Kenapa Yesus pergi? Karena saatnya kuasa kegelapan berkarya. Iblis sudah menggantikan posisinya. Iblis ketika datang mengganti posisi Yesus, iblisnya memakai nama siapa? Ayo. Menurut Yesus. Di mana tertulis kalau yang bangkit itu bukan Yesus? Jelas. Itu bukan Yesus. Petrus sendiri yang mengatakan itu. Petrus mengatakan di dalam selagi dia hidup. Enggak, Petrusnya yang mengatakan. Petrusnya yang mengatakan bahwa itu bukan Yesus. Kemudian Nah, oknum tersebut sendiri juga yang mengatakan dia bukan Yesus. ya itu kan posisi seperti Bang Juma gitu. Karena nggak enggak. percaya. Bukan. Orang yang disalib ini yang mengatakan aku bukan Yesus. Di mana tertulis? Kisah di dalam Lukas 22 nomor 69. Apa bacanya? Sekarang juga Yesus sudah duduk di samping Tuhan yang Maha Kuasa di langit. Loh, itu lagi berbicara di makalah. Iya. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kok jauh banget larinya sampai ke Petrus sedang melihat? Enggak, kalau Petrus itu di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Itu Petrus. Ya ini Petrus. Tapi kalau Yesus, kalau yang disalib sendiri mengatakan kalau dirinya bukan Yesus, itu ada di dalam Lukas 22 tadi. Dia sendiri yang mengatakan aku bukan Yesus, sebab Yesusnya sudah duduk di atas langit. Seperti apa ayatnya? Saya kurang tahu itu. Ya itu dalilnya. Sekarang Berarti juga ketika Yesus sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, kata Yesus itu, kata Petrus itu di saat si Itu Yesus bukan itu, Petrus yang berbicara, itu yang oknum yang disalib itu yang ngomong. gimana sih tadi katanya Petrus? Lukas 22 nomor 69 itu yang disalib itu sendiri yang ngomong. Siapa tadi katanya Petrus? Kalau Petrus itu di dalam Kisah Para Rasul 2. Iya, itu sudah bangkit kan? Apa sebelum bangkit? Nah, itu sudah sementara disalib itu. Ah, ngada-ngada aja Bang Juma. Loh, Yang fair dong. itu dalil. Sekiranya memang mencurigakan baru Lah itu dalil. gitu. Dalil gimana? Lah, itu Petrus sendiri yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan itu Petrus. Sudah Petrus bangkit apa sebelum bangkit? Pada saat disalibkan, masih dikubur dia, masih dikubur. Oh, yang menyangkal 3 kali. Bukan juga. Yang mana? Yesusnya, Petrusnya berkata, Yesus itu, Daud sudah menubuatkan tentang Yesus yang asli, bahwa jasadnya tidak akan ditinggal di kubur dan tidak akan mengalami kematian. Oh, Juma. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Itu dalil. Itulah. Bang Juma nggak konsisten debatnya, maksudnya ngomongnya gitu.
Ya, kalau Anda mau sinting permanen silahkan aja. Saya sudah menjelaskan data kok. Anda mau menolaknya silahkan. Soalnya gini Bang Juma, saya juga bingung gitu. Hukum Taurat itu kita nggak boleh sujud di hadapan siapapun gitu. Maupun apa yang di bumi itu kita dilarang. Sujud menyembah itu nggak boleh. Tertera di hukum Musa itu, hukum Taurat. Yang betul. Ya. Tapi kalau sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi boleh nggak? Sujudnya kemana? Pencipta itu di mana? Emang pencipta itu berbentuk? Yesus ketika sujud menghadap kemana? Lah, sujud menghadap kemana? Iya, Yesus kan sujud. Ke langit. Sujud tak mungkin ke langit lah. Ya sekarang Yesus sujud dalam ibadah. Matius 26 nomor 39. sujud itu kan jangan disamakan dengan Bang Juma yang sedang beribadah gitu. Loh, Sujud itu yang kan namanya bisa sujud, yang namanya sujud itu muka menyentuh tanah, itu namanya sujud. Itu kan persepsi Bang Juma. Coba kau praktekkan, coba saudara praktekkan sujud. Sujud itu kan lutut di tanah gitu. Itu bukan sujud, itu bukan lutut. Sama saja. Oh, tidak bisa. Di dalam kitabmu itu bersujud dengan muka sampai ke tanah, tertulis begitu. Aduh. Ya udah, makasih Bang Juma. Semangat menginjil. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waduh, Tuhannya Yesus dong. Yesus tidak lolos jadi Tuhan, Bang. Malah asah. Hilang akalnya itu. Sudah nubuatan tadi Bang Suma itu, ulangan 28. Ada 103 April. Ada apa lagi, Melvin? Gabriel. Muridnya Paulus ini. Tapi ini muridnya bom. Ini semua ini gara-gara Bang Juma. Gara-gara Bang Juma mengangkat tema beberapa tahun yang lalu ya. Diangkat kembali karena berbekas di hati mereka. Sebenarnya siapa sih yang punya rencana penyaliban Yesus ini dianggap sebagai basic dari kekristenan gitu. Yang satu datang kehendak iblis, yang satu datang kehendak Bapa, yang satu datang tidak berkehendak, yang satu datang pre-memori, yang satu datang cuma marah-marah. Jadi bubar mereka ini Bang Juma, bubar total. Tadinya bersatu, sekarang bubar. Mereka entah kemana mereka perginya ini. Dan jemaat-jemaat yang baru masuk, kemana mereka harus berilmu, meminta wejangan-wejangan, mau ke Edis. Edis belum tentu benar, mau ke Bom-Bom, takut didepak, kegemukan. Jadi mereka kehilangan arah. Artinya apa? Kemenangan di tangan umat Islam. Mereka hancur lebur berkeping-keping. Itu fakta. Terima kasih. Sedikit Bang Andi. Makanya hari ini saya mau blokir. Saya mau blokir Bang Juma ini. Gara-gara Bang Juma kacaunya kita. Blokir sama saya Bang Juma ini. Lanjut Sudah malam, Gurunda sudah malam kan memang ketika Solo itu membawa tema pahlawan. Siapa? Pahlawan penyaliban kan gitu kan? Tapi Bang Gurunda, kalau kita baca Bible, di situ kan tertulis ketika terjadi penangkapan, semua murid melarikan diri. Nah, kok sampai belakangan ada cerita-cerita penyaliban gitu loh Gurunda. Bagaimana itu? Gimana Bun? Itu ketika di Bible dituliskan bahwa semua murid melarikan diri ketika terjadi penangkapan. Nah, ini si murid-murid ini apa ya? Si penulis ini dapat informasi tentang penyaliban ini dari mana? Gak ada bukti valid ya bahwa Yesus itu disalib, karena semua murid melarikan diri loh. Betul nggak Gurunda? Iya. Intinya di situ. Intinya ini salib ini apa? Salib ini apa dulu? Salib ini apa? Itu dulu.
Apakah kalau misalnya nih Tuhan ingin menyelamatkan manusia, kan cukup mengatakan aku sudah menyelamatkan kalian. Kan itu. Tuhan hanya mengatakan dosamu telah kuampuni. Dah selesai. Kalau itu Tuhan menginginkan, tak perlu lagi ada rekayasa cerita-cerita Tuhan turun ke bumi, dibunuh manusia. Itu cuman apa itu? Cerita-cerita apa itu? Itu tak perlu. Cukup cuma mengatakan sebagaimana dalam kitab 2 Tawarik 17 itu. 14. Tuhan hanya mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa dari surga, dari langit. Dah selesai. Kenapa harus turun jadi bayi lah segala macam? Sehingga orang-orang berakal dapat menemukan bahwa ini adalah rekayasa. Tuhan itu mengampuni dosa dari langit, ngapain dia harus turun ke bumi coba? Jadi manusia. Ini betul. Iya, 2 Tawarik 7:14 itu kan jelas tuh. Jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Kenapa dia harus turun ke bumi? Penghinaan kepada Tuhan itu, penistaan. Nah, maka dari itulah muncul tema, apakah Kristen ini mampu mempertanggungjawabkan imannya, kepercayaannya, ketika kita bertanya, salib itu hadiah setan atau hadiah dari Tuhan? Kalau itu hadiah dari Tuhan, berarti Tuhan sudah menceritakan itu di perjanjian lama. Yesusnya bagaimana? Apakah Yesus berbicara tentang kepergiannya dengan cara seperti itu? Berdasarkan perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu. Kalau dikatakan di dalam perjanjian baru begini-begini. Nah, Yesus menerangkan aku harus pergi. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Nah, berarti Yesus ini pergi meninggalkan dunia dengan cara diangkat seperti Elia, atau Yesus meninggalkan dunia ini dengan cara seperti korban untuk dewa Molok. Kan itu. Resikonya Kristen harus nanggung di situ. Apakah pergi seperti korban persembahan dewa Molok, atau dia pergi seperti naiknya Elia ke langit, langsung terangkat. Nah, Kristen ini posisinya di mana? Ingin seperti dewa Molok atau ingin seperti Elia, langsung terangkat? Nah, tanya Yesus, Yesus, kau meninggalkan dunia ini berdasarkan tertulis di dalam perjanjian lama kah? Atau kau pergi meninggalkan dunia sesuai dengan maunya orang barat, Roma? Kau harus mati dulu, ditombak dulu, ditampar dulu, diseret dulu, digantung dulu, baru dibunuh, habis itu bangkit, baru terangkat. Apakah seperti itu? Tanya Yesus, Yesus lebih tahu. Begitu Bunda Rahma. Jadi kalau kita ke Ibrani Gurunda ya, jadi Ibrani kita lihat nih, sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Kalau didengarkan ini berarti tidak disalib ini anak Maria Gurunda ya. Iya, makanya di Taman Getsemani. Begini Bunda. Kalau konsep Kristen itu benar, sudah dinubuatkan. Yesus tidak perlu berdoa dong. Betul. Iya kan? Ngapain dia berdoa? Kan sudah dinubuatkan. Untuk apa? Dia mau merubah nubuat apa? Dia mau merubah nubuat? Enggak kan? Coba dilihat di dalam Lukas 22 itu nomor 43, 44. Yesus berdoa kepada dia. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya. Itu berarti doanya dikabulkan, bukan? Nah, pertanyaannya, kalau ada nubuatan kemudian untuk dia mati disalib, mana ada nubuat Mesias didatangi malaikat untuk mengantarkan kematiannya? Nggak ada itu. Maka muncul pertanyaan. Ketika Yesus berdoa, lalu kemudian Tuhan mendengarkan doanya, lalu Tuhan mengutus malaikat, pertanyaannya,
Apa tujuan Tuhan mengutus malaikat tersebut? Sedangkan nubuat yang ada, ketika kemudian anak Elohim atau hamba Elohim yang dikasihi oleh Elohim terancam kemudian, maka Elohim akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan di atas salib. Kan itu intinya. Doa Yesus berdoa kan? Iya. Nah, malaikat turun, ngapain? Memberikan kekuatan. Untuk apa diberikan kekuatan? Ya persiapan untuk meluncur ke langit. Bukan meluncur ke yang salib. Kubur. Iya. Makanya ada bunyinya gini ya. Dia akan mengutus malaikatnya menatang engkau. Sehingga kakimu pun keren-keren. Terantuk kepada batu. Itu jelas itu. Jadi Yesus ketika berdoa, Tuhan mengabulkan doanya. Maka turunlah malaikat memberikan kekuatan. Untuk apa? Untuk mengangkat Yesus langsung ke langit. Itu. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Daud. Itulah yang dikhotbahkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Tapi kalau kita jelaskan kepada saudara Kristen ini sama seperti iblis. Mereka mau Yesus itu disalib. Iblis mau nggak Yesus disalib? Mau. Kristen mau nggak Yesus disalib? Ya mau lah. Ya mau. Bedanya apa? Ya tidak ada. Tidak bedanya. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu terhadap aku? Membunuh. Bunuh Yesus. Nah, sekarang siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Kristen. Ya Kristen. Sederhana kok itu, sederhana. Cuman saudara Kristen kita ini sudah terlanjur Kristen, sulit. Nggak mungkin langsung, oh ya udahlah, kalau begitu aku bersyahadat. Nggak mungkin segampang itu, nggak mungkin. Karena mereka harus meninggalkan makanan yang mereka sudah makan dari sejak kecil, dari lahir. Mereka harus meninggalkan minuman yang mereka sudah minum dari kecil. Mereka harus meninggalkan pesta-pesta. Nggak mungkin menuju kepada ajaran Islam. Oh berat, itu mustahil. Kecuali ada hidayah. Ada hidayah. Mereka terlanjur. Sekarang permasalahannya adalah iblis ini dulu. Selesaikan. Iblis mau Yesus disalib atau tidak disalib? Kalau Yesus ini mau disalib oleh iblis, orang berakal jangan berdiri di barisan iblis dong. Sekarang umat Islam ini tidak mau Yesus disalib. Nah, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Elohim, mau nggak Yesus disalib? Nggak mau. Mana dalilnya? Dalilnya jelas di Keluaran 23. Di Amsal 6, Tuhan tidak mau. Nah, sekarang berarti Islam berdiri di barisan pengajaran Tuhan kepada para nabi. Kalau Kristen berdiri di barisan mana? Ya barisan iblis. Jelas itu. Makanya kali ini saya membenarkan Edis mengatakan bahwa ya iblis ini punya rencana membunuh Yesus. Tapi meskipun pada endingnya karena hanya mau donasi, karena di sini memang orang gila, ya ujung-ujungnya nanti kena juga dia. Ketika dia mengatakan iblis yang punya rencana menyalibkan Yesus, berarti ketika penyaliban ini adalah keselamatan bagi Kristen, maka iblis naik pangkat. Menjadi apa dia, iblis ini? Menjadi apa iblisnya? Pahlawan bagi Kristen. Di sini bonyok. Mau kemana juga bonyok. Namanya Kristen pasti bonyok. Dia mengatakan bahwa itu rencana iblis. Ya sudah, telan itu. Berhasil nggak rencana iblis ini? Berhasil. Apa akibatnya? Kristen selamat. Berarti iblis ini apa bagi Kristen? Penjahat atau pahlawan? Pahlawan. Iya pahlawan. Itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya setan itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir ini membantu setan untuk manusia durhaka kepada Tuhan. Sekarang ketika ada perintah amanat agung, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Bunda Rahma misalnya dijadikan murid. Apa yang terjadi pada diri Bunda Rahma kemudian? Menyembah kepada iblis. Nah,
Siapa yang senang? Keresteng. Nah, itulah yang disebut wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka adalah pahlawan-pahlawan setan. Gayung bersambut macam mana SD kalian dua? Sebentar dulu. Seperti itu. Makanya sedikit lagi Gurunda, Di dalam iya, Bible, di dalam Bible pun tertulis ya, penguasa maut itu adalah iblis. Ya iya memang. Jadi, makanya Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Siapa yang diusir? Mereka Islam. Kenapa dianggap sebagai pembuat kejahatan? Kristen. Ayo, karena mereka menganggap Tuhan itu sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Mereka menganggap Tuhan seperti turun jadi daging, lalu itu mati keluar. Kampret. Makanya diusir sama Yesus. Kesialan yang sangat-sangat naif. Diusir sama Yesus. Bah, konyol. Bangga diusir sama Yesus, bangga. Bangga diusir sama Yesus kan bonyok. Bang Gabriel. Itu kan. Bang Gabriel, di dalam Biblemu ya Tuhanmu itu harus tunduk kepada iblis. Yang berkuasa atas maut itu iblis loh. Ngeri. Lanjut Guru. Kenapa jadi kalian menyimpulkan kitab orang-orang sana? Coba lah. Ya, apa yang bukan disimpulkan. Kalian pandai-pandaian nyimpulkan kitab iya dong. Sekarang kutanya samamu, sabar dulu yang lain. Kutanya samamu. Untuk paham sesuatu apa yang kita pakai? Nggak ngerti kau. Aku tanya dulu samamu. Agar kita paham. Dengar. Agar kita paham sesuatu itu, kita menggunakan apa untuk menjadi tolak ukur? Orang. Pandai-pandaian kau. Inilah saya malas diskusi sama kau. Karena kau itu tidak punya otak, nggak punya akal. Kamu selalu berasa lebih paham Bible daripada saya. Ini murid bom ini. Kau selalu merasa pintar Bible. Sementara kamu beragama tidak pakai akal. Kok jadi kau soalnya? Oh iya dong. Sekarang kutanya samamu. Untuk mengetahui sesuatu apa yang kita pakai sebagai tolak ukurnya. Ayo. Untuk belajar teologi itu S1 orang Jum'ah. Kau apa yang kau pelajari? Apa yang kau pelajari? Kutanya dulu kau. Apa yang saudara pelajari? Apa yang saudara pelajari? Dengar. Untuk Alkitab itu penafsirannya saya. Apa yang Anda pelajari ketika Anda S1 teologi, apa yang Anda pelajari? Ayo. Apa yang Anda pelajari? Tahu apalah pendidikan terakhirmu Jum'ah? Kutanya dulu samamu. Kalau kau belajar teologi, apa yang kau pelajari? Tahu kuliah di mana Jum'ah? Saya tanya samamu. Hei, Bonyok. Kalau kau sekolah teologi, apa yang kau pelajari? Sekarang gini, kau kan menyatakan dirimu ahli. Loh, kok saya mengatakan diriku ahli? Saya tidak mengatakan diriku ahli. Kau sendiri yang ngarang-ngarang. Saya lebih paham Bible daripada kamu, itu yang betul. Kan udah deklarasi kau itu. Saya mendeklarasikan memang betul. Saya lebih paham daripada kalian tentang Bible. Bahwa kau lebih pintar Bible daripada orang Kristen, kan gini. Kepintaran itu kan diukur dari akal. Sedangkan orang Kristen itu dilarang menggunakan akal ketika membahas Bible. Betul nggak? Kenapa kau bilang kami Kristen dilarang menggunakan akal? Oh, dilarang. Dalilnya di dalam kitabmu. Dalil di dalam kitabmu. Dalil di dalam kitabmu menjelaskan itu. Kau jangan malu mengaku itu. Paulus sendiri yang mengatakan, aku mematikan akal. Akal yang dimatikan. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dimatikan oleh Paulus. Paham kau? Paham kau situ? Pengetahuan Tuhan saja itu dicabut oleh Paulus. Kau baca 2 Korintus 10 nomor 5. Pengetahuan Tuhan nih, Paulus cabut. Dan menaklukkan kemudian manusia kepada Kristus. Maksudnya mendogma manusia untuk percaya kepada Kristus Tuhannya Paulus. Pengetahuan Tuhan itu dihapuskan kemudian. Ketinggian pengetahuan Tuhan itu dipatahkan, dirubuhkan oleh Paulus. 2 Korintus 10 nomor 5. Oh, pantesan mereka tumpul ya Gurunda ya. Iya. Oh, tumpul kayak dengkul pantesan. Hei, kitabmu sendiri.
Tuhan kita sendiri mengatakan itu. Menerang-nerangkan Alkitab, menafsir-nafsir Alkitab dengan salah. Ya. Kau hadapi saya dengan ilmu. Coba kau hadapi saya dengan ilmu. Boleh nggak? Kau nggak ada. Boleh nggak kau hadapi saya dengan ilmu? Boleh nggak? Dasar basic ilmumu bukan teologi. Ya. Segala sesuatu di atas muka bumi ini basicnya itu akal dulu, akal. Bukan titel, akal. Titel atau akal? Untuk mengetahui orang itu pintar atau bodoh, yang kita pakai akalnya atau ijazahnya? Tanya dulu kau. Tutup aja lah semua universitas itu kalau kayak gitu. Ku tanya dulu samamu, ku ulang lagi samamu. Untuk mengetahui orang itu pintar, lihat ijazah atau lihat akal? Pintar bukan begitu, tapi kenapa kau menerangkan Alkitab, menafsir Alkitab, menyimpulkan Alkitab? Sekarang begini. Apa basicmu? Apa dasarmu? Sekarang begini, ku tanya samamu dulu. Ku tanya samamu. Untuk mengetahui sesuatu itu pakai akal atau pakai ijazah? Pakai akal apa pakai ijazah? Keahlian itu. Udah, kau ke neraka sana. Udah, kau ke neraka. Malu kau. Kau ke neraka. Kau ke neraka sana. Kau cebok di sana. Sama pendetamu kau cebok sana. Kau jangan beralasan karena orang Islam lebih paham Bible. Kau datang lagi. Gimana caranya putar kepala ini supaya mereka down? Apa basicmu? Apa backgroundmu? Kau itu lulusan mana? Kampret. Lulusan mana? Markus itu lulusan apa Markus? Lukas itu lulusan apa? Paulus lulusan apa dia? Saya bertanya, emang disiplin ilmu apa yang dikuasai atau yang dipelajari ketika kita duduk di bangku kuliah S1, S2, S3, S4, S5, S tontong, S bingung? Teologi apa mata kuliah yang dipelajari di sekolah teologi itu? Apa yang dipelajari di sana? Sejarah perjanjian lama. Pengantar sejarah perjanjian baru. Pengantar gereja-gereja awal mula. Itu yang harus kau kuasai dulu baru bisa Bible gitu. Kau lempar juga kau asbarok nanti. Kamu nggak ada ini, basicmu apa? Saya jurusan bahasa daerah, kenapa? Oh nggak bisa kau membahas itu. Kenapa? Karena harus apa? Harus menguasai apa? Apakah saya harus menguasai ilmu tipu-tipu dulu? Saya harus, begitu saya lulus di sana saya harus pandai 1 tambah